A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslin walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin walam surrajulil mar'ata ajnabiyata min ghairi ha'ilin wa masu farjil adamiyyi bi batilil kaffi wa masu halqati duburihi 'alal jadidi. Lah. Faslin, aku mulai dengan sebuah pasal yang baru. Aku mulai dengan satu fasal, masalah yang baru. Aku awali dengan masalah yang baru. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Walladhi dan bermula alladhi. Walladhi dan bermula alladhi. Yanqudu yang meruntuhkan, menghilangkan, meruntuhkan. Walladhi yanqudu dan bermula alladhi yang meruntuhkan ianya alladhi. Yang memukul. Hah? Yang memukul. Yang mengukur gimana? Walladhi yadribul ladzi. Yang menggugurkan. Gugurkan sama. Gugur. Runtuh. Runtuh. Batalkan sama. Walladhi yang qudul wudu'a dan bermula alladhi yang dapat meruntuhkan ianya alladhi akan wudu. Akan wudu sittatu asya'a itu 6 segala perkara. Itu 6 segala perkara. Walladhi yang qudul wudu'a sittatu asya'a dan bermula alladhi yang dapat meruntuhkan ianya alladhi akan wudu. Itu 6 perkara. Itu ada 6 perkara. Mana-mana 6 perkara? Ya, yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini. Barang yang keluar ianya barang ma kharaja, barang yang keluar ianya barang minas sabilaini daripada 2 jalan. Ma barang-barang yang keluar ianya barang minas sabilaini daripada 2 jalan, depan belakang. 2 jalan depan belakang. Ya. Ya, kemudian yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hay'atin mutamakkin. Dan tidur, wan naum dan tidur di atas ketiadaan kelakuan yang tetap. Wan naumu dan tidur di atas ketiadaan kelakuan yang tetap. Bukan gitu. Cik. Naum dan tidur. Tidur di atas ketiadaan kelakuan yang tetap, yang mutamakkin, yang tetap. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3-nya adalah wazawalul aqli. Wazawalul aqli dan hilangnya akal. Wazawalul aqli dan hilang akal. Wazawalul aqli dan hilang akal bisukrin dengan sebab mabuk. Bisukrin dengan sebab mabuk. Au maradin ataupun sakit. Sukrin dengan sebab mabuk
ataupun dengan sebabnya adalah sakit. Sakit. Itu yang kemudian selanjutnya walam surrajulil mar'atal ajnabiyah, dan menyentuh laki-laki mar'atal ajnabiyata, akan perempuan yang ajnabiyah, dan menyentuh laki-laki akan perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah adalah wanita yang sah dinikahi, perempuan yang sah dinikah, perempuan yang sah nikah, perempuan yang sah dinikahi. Ya, yang bukan mahram kita, non mahram kita. Kemudian selanjutnya min ghairi hailin, dengan tiada penghalang, dengan ketiadaan penghalang, dengan ketiadaan lapisan, dengan ketiadaan lapisan, dengan ketiadaan lapik ataupun ketiadaan penghalang, dengan tanpa ada penghalangnya. Penghalang. Ya, lapisan. Bahkan bukan garu-garu kan? Bahkan punah. Contoh untuk apa tanya? Mana? Kemudian selanjutnya wa masul farjil adami bi batinil kafi, dan menyentuh kemaluan adami, masul adami, dan menyentuh kemaluan adami. Adami itu manusia, Adam, bi batinil kafi, dengan telapak tangan, dengan dalam telapak tangan. Wa masul farjil adami, dan menyentuh kemaluan manusia adami, bi batinil kafi, dengan dalam telapak tangan. Batin adalah pendalaman, dalam daripada telapak tangan, dalam telapak tangan. Ya, putih telapak tangan. Itu putihan, itu dalamannya, batin. Putihan telapak tangan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wa masu halqati duburi halal jadid. Kanya baksangi kana surah tak apa. Yang kana surah tak apa simpan jule. Nanti dari surah wujud. Apa kan? Kan kamu hojo baca-baca wa masu faradi adami bi batinil kaffi, dan menyentuh kemaluan anak Adam dengan batin kaf. Wa masul halqati duburi halal jadid, dan menyentuh halqati duburihi. Mana halqah itu lingkaran. Gelangan boleh juga. Pergelangan boleh, lingkaran boleh, pergelangan boleh. Ya, pergelangan duburnya anak Adam, dan menyentuh gelang boleh, pergelangan boleh, lingkaran boleh. Pergelangan duburnya anak Adam, duburnya manusia, alal jadidi, dasarkan di atas pendapat yang jadid, pendapat yang baru, pendapat yang baru. Jadi mana adalah baru? Di atas pendapat yang baru. Ini mungkin ada pendapat lama. Pendapat baru tentu ada pendapat lamanya, kan? Ada pendapat lama. Ya, kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai tentang sesuatu yang dapat membatalkan wudu, yang mengangkatkan wudu,
bukan yang terangkat wudu nih. Terangkat wudu kan udah di atas. Ya kan? Terangkat wudu. Terangkat wudu seseorang dengan ada sebabnya berapa, Tengku Hambali? Ada berapa sebabnya? Kalau seseorang banyak sekali itu, Tengku Hambali. Tak mungkin sebanyak itu. 6. Ya, ada 6 perkara. Cepat tangkapnya berarti. Tengku Hambali pasti cepat tangkapannya. Maka jangan pulang kampung, ya kan? Jangan bek karak-karak tak orang kampung sana. Kan? Duk nenda. Karena ingatannya masih cepat kali, ya kan? Ada 6 perkara sesuatu hal yang menyebabkan seseorang mengangkatkan ataupun dapat dia bersuci ataupun wudu, hilang hadas-hadas kecilnya. Yang mana yang 6 tersebut? Yang pertama adalah Tengku yang pertama, Tengku Fadil, yang pertama adalah wudu. Yang pertama adalah lambat loading, kamu enggak lihat dan enggak perhatikan. Hari-hari enggak perbuat apa? Enggak wudu kamu hari-hariannya. Enggak wudu kamu ya? Hah? Yang mana cara kamu wudu? Apa setiap contoh pada orang lain? Enggak sah itu namanya ibadah kita. Kalau ibadah karena tamu tire-tire bagop hana tamu gure, nyol tengku ibadah mardudah. Ibadah yang kita lakukan ditolak. Maka kalau ibadah yang kita perbuatkan secara tiru-tiruan pada orang lain, kiban cara tamu wudu, muno hingga selesai. Bagus sekali. Di mana kamu lihat? Lihatnya di YouTube, lihatnya di gambar-gambar. Kan ada gambar. Ada gambarannya, cara berwudu sebagainya. Lihat di gambar-gambar tanpa memiliki ilmunya, maka ibadah kita yang lakukan tersebut ditolak. Kenapa ditolak? Karena yang kita lakukan itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan pengetahuan kita, ilmu. Maka memperbuatkan sesuatu ibadah harus berdasarkan ilmu. Kita lakukan karena mentirai-tirai, pakan tak pebut menang karena agak pebut. Karena ke pebut dia tengku je menang. Kalau kalian tengku je menang pebut, yang pebut si menang. Yang mentirai-tirai kebunan. Kalau kita lakukan sesuatu karena tiruan pada orang lain, itu tidak sah ibadah kita karena bukan berdasarkan ilmu. Maka man amila amalan bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lam tuqbal. Barang siapa yang beramal dengan sebuah ilmu, barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan tanpa berdasarkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, maka amalannya akan ditolakkan oleh syariat. Maka amalan kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena yang kita amalkan bukan berdasarkan pengetahuan. Makanya wajib seseorang mencari ilmu. Hamu ada ngandu ilmu nonton YouTube niku. Bukan itu pada hari ini kan. Kalau pada zaman itu kan, kenapa dia berbuat wudu yang kebanyakan orang-orang tua dahulu? Bagaimana dia wudu? Okey, bagus sekali dia wudu. Tapi bukan berdasarkan ilmu. Maka mana wudu turun menurun, melihat orang lain seperti demikian, dia buat juga. Orang lain buat seperti demikian, buat juga. Bagaimana orang lain cara memperbuatkannya, dia perbuatkan juga. Bagaimana cara solat orang lain, dia perbuatkan juga. Tanpa ilmu, tanpa mengetahui rukuk itu bagaimana. Dia perbuatan rukuknya udah perbuatkan dalam solat. Dia kayak gini dalam solat. Tapi kalau kita tanyakan itu apa perbuatannya, dia enggak mengenal itu adalah rukuk. Kemudian waktu berdiri daripada rukuk, itu i'tidal, dia enggak tahu itu i'tidal. Sujud dalam bentuk sujud, dia sujud tapi dia enggak tahu itu sujud. Itu maknanya seseorang tidak berilmu pengetahuan. Amalannya ditolakkan walaupun perbuatannya sesuai, perbuatannya bagus. Itulah tanda-tanda ibadah seseorang karena meniru orang lain. Lihat di TV orang salat, itu salat juga kayak gitu. Lagi tu mayang namit mantan niku. Cikalan tu mayang namit. Salatnya anak-anak kecil, sabi. Salat anak kecil. Salat anak kecil itu kalau kita lihat benar juga, tapi dia enggak tahu itu apa yang dia perbuatkan. Kan? Maka enggak sah. Karena dia tidak berilmu. Maka anak-anak kenapa diperbolehkan untuk demikian? Itu latihan. Latihan dia supaya nanti besar dia rajin solat. Besarnya rajin solat, besar lagi rajin solat. Tidak malas meninggal, ya kan? Karena kalau kita enggak ajak waktu kecil, misalnya anak kita tidak ajak ke masjid, waktu bubuh anak tamai ke masjid, tidak kita ajak waktu kecil dia ke masjid ataupun ke tempat kebaikan, itu besarnya dia malas ke tempat. Besarnya dia enggan, malu pun, egois, grogi. Itu penyebab daripada kecil-kecilnya tidak dibawa. Tapi kalau sudah sering,
Ya, kalau udah sering dia masuk kecil dia dibawa biasa, ya kan? Terus sampai besar dia nggak mau hilang ke masjid. Apapun terjadi, hujan-hujan pun dia datang ke masjid. Panas terik matahari di atas, dia datang juga ke masjid. Kenapa? Karena kerinduannya udah melekat. Waktu kecil dia udah dibawa ke masjid. Maka anak-anak itu harus dilatih. Dari kecil harus dilatih. Kecil pun harus dilatih. Yang gemar dong masjid. Boleh? Gemar di masjid. Nah adik tanya cok adik mak ju baik depan masjid. Baik yang tak sih. Yang raya kira-kira naik tu lagi. Kapan? Bawa yang masjid. Nanti besar dia itu nggak mau hilangkan lagi dia masjid. Tak kegunaannya. Lagi anak ni kalau kita kecil tu pakai jilbabnya anak perempuan sampai besar dia nggak mau hilangkan jilbab. Sampai dewasa dia apapun terjadinya. Kalau ditembak apapun dia nggak mau hilangkan jilbabnya. Tapi kalau besarnya dia kan pakai jilbab, demikian dia pakai jilbab, udah dewasa pakai jilbab. Waktu kecilnya nggak pernah kita pakaikan jilbab, susah untuk tahannya jilbab. Panas sikit lepaskan dia jilbab kan? Panas sikit dia lepaskan jilbab. Itu pengaruh daripada kecilnya nggak pernah kita pakaikan jilbab. Makanya didikan itu harus diawali daripada masa kecilnya. Sampai besar dia akan terbiasa dengan kebaikan dan ibadahnya. Itu gunaan dalam Islam. Itulah Islam yang namanya mengajarkan semuanya bidang dan hal. Dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang yang tua. Okay. Maka dalam fasa ini oleh musannif pengarang kitab, itulah Matan Asy-Syuja', menjelaskan pada kita tentang sesuatu yang dapat menghilangkan wudu. Setelah wudu kita terangkat dengan sebab ada 6 perkara di belakang. Niat, ya kan? Membasuh wajah, membasuh dua tangan, membasuh kepala, membasuh kemudian kaki, kemudian ditertibkan. Udah terangkat wudu. Semuanya udah bagus. Kita dinamakan dengan tahir, orang yang suci. Orang yang sudah berwudu. Maka setelah seseorang bersifat dengan wudu, ada penyebab-penyebabnya sehingga orang tersebut akan hilang sifat wudu padanya, sehingga dia tidak dinamakan lagi orang yang suci. Apa sebabnya? Inilah dalam fasal ini menjelaskan tentang hal demikian. Ini di fasal ini dijelaskan. Salah satu yang pertama adalah, ya kan, dengan sebab keluar sesuatu daripada dua jalan. Ini terserah apa yang keluar. Mau keluar batu kah? Ya kan? Ini keluar kan ada dua perkara. Ada yang keluar itu ada dua. Ada perkara yang pertama sesuatu yang beradat keluar. Yang udah biasa keluar. Seperti adalah ya seperti berak, kencing, itu udah biasa, sesuatu yang beradat. Bahkan itu barang rutinitas seseorang mungkin, ya kan. Kalau dia nggak pergi ke WC sehari mungkin sakit badan apa kan. Kemudian kencing pun itu kan hal yang biasa hari-harian, itu adat. Barang yang beradat dia lakukan. Seperti lain nggak ada, mani itu sesekali lah, kan? Pokoknya itu adalah hal yang beradat. Ada hal yang keluar daripada dua jalan tidak beradat. Contohnya seseorang, ya kan? Seseorang keluarnya batu dari belakang, ataupun keluarnya darah, bawasir, keluar darah dari punggungnya, darah daripada duburnya. Itu keluar hal yang tidak beradat. Itu juga dapat membatalkan wudunya pun. Maka keluarnya diibaratkan sesuatu, barang, apapun yang keluar. Keluarnya misalnya apa? Daun keluarnya. Sama juga batal wudunya. Makan dia, makannya enggak, ya kan, enggak dia kunyah makannya kan? Enggak makannya enggak kunyah dia. Pun cacingnya pun enggak kunyah. Kalau kita makan daun hancur daunnya keluar. Sama juga lah. Ini yang jadi pertanyaan apa? Yang tadi hendak ditanyakan apa? Apa masih bisa dimakan lagi kayak itu? Enggak, maksudnya batal wudunya. Apa? Hah? Balik. Jangan bercanda. Hancur pun ataupun tidak hancur, pokoknya keluar daripada demikian. Beda dengan pembahasan tentang luwak wet kopi, ya kan? Ini bukan pembahasan tentang luwak wet kopi. Ini atas sama keluar sesuatu daripada dua jalan, depan dan belakang, tetap menghilangkan wudu kita. Apapun yang kita makan apa? Misalkan kita makan kacang, kacangnya kan nggak kita kunyah misalnya. Ataupun kita makan ya kan, biji-biji, contohnya bijinya nggak kita kunyah, keluarnya pun sebagaimana bentuk biasanya pun kayak sama persis pun, ya kan, sama persis pun sebelum kita makan. Taban pertih di daging gonan dapat jauh, tetap itu dapat menghilangkan wudu itu, apapun keluar. Oh, keluarnya misalnya dari belakang, apa yang keluarnya itu? Keluarnya adalah cuman air, keluarnya contohnya keluar air.
Kan ada kita berak keluarnya air dari belakang. Itu penyakit ya kan? Keluarnya penyakit. Itu juga membatalkan wudu. Atas nama apapun keluar daripada depan belakang dapat menghilangkan wudu kita. Saya itu gini mana? Jadi yang jika kepada perang pakai. Ini berkaitan ni no, sini kalian tu. Kan benahi yang mengkena, kamu aja hiam. Yang jadi perang pakai mah? Ya aku lah. Puji yang kehanjit pu tadi. Sah tu pu mana je pu? Ha? Apa? Oh, lepak karule yang ku fadil ka kam langgih kalau yo. Pakan? Ha? Jangan jam 9 kau keluar semuanya boleh keluar. Enggak ada izin sebelum jam 9. Apa? Apa? Kawat pertanyaan kalian. Atas nama keluar sesuatu daripada depan belakang, apa rencana kita? Mau rencana keluar, mau rencana kencing. Yang keluarnya bukan kencing. Keluarnya adalah darah biasanya. Ya kan? Sama. Sama keluar sesuatu daripada dua jalan, depan dan belakang, tetap membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Keluarnya hal yang nampak, tidak nampak, ya kan? Dia yang beradat ataupun tidak beradat, sama juga. Apa? Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang selanjutnya wa naumu ala ghairi hayatul mutamakin, dan tidur di atas ketiadaan kelakuan yang tetap. Ini mana surahnya? Ini seseorang yang sudah bersuci, orang yang sudah berwudu lalu dia tidur. Ya kan? Kalau misalnya tidur itu harus ditentukan tidurnya. Ini tidak tidur sebagaimana biasa kita. Kalau tidur berbaring itu jelas keluarnya. Enggak ada cerita, enggak ada kemungkinannya untuk tidak keluar, pasti keluar. Kalau tidur secara pembaringan, secara terlungkup dan dengan secara terlantang. Kalau tidur hal demikian bermakna hakikat tidur, maka semuanya dapat menghilangkan hadas kita. Keluar, pasti keluar dia dalam keadaan tidur. Karena kita waktu tidur pikiran enggak ada lagi. Enggak ada rasanya ingin membedakan, enggak ada lagi. Apakah ada keluar tadi ataupun tidak? Maka langsung dikembalikan oleh syarak, pasti ada keluar. Kenapa pasti ada keluar? Karena kita waktu kita tidur enggak ada kontrol. Enggak ada kontrol. Enggak bisa membedakan. Karena pikiran kita mati, gelap, mati, off, ya kan? Waktu kita off, semuanya enggak dapat kita bedakan lagi apakah keluar di depan, apa keluar di belakang tadi. Yang nampak enggak nampak, enggak kita tahu. Maka kalau tidur demikian menghilangkan wudu. Ini tidurnya ada nanti tidur tidak dapat menghilangkan wudu kita. Di mana surahnya? Itu terletaknya pada duduk dengan secara tidur. Tidur secara duduk. Ya kan? Tidur secara duduk, tapi dia harus memiliki kelakuan yang tetap. Tidak kayak gini, kayak gini. Kalau kayak gini kau dah terangkat. Kayak gini, keluar dia. Ini kayak gini. Ya kan? Dia tegang dan tetap. Dan ini papan punggung dia ini harus rapat, pahanya, paha belakang nih, punggung yang dekat dubur itu harus rapat. Jelas kalau kita takdir pada orang yang kurus itu nggak mungkin rapat, ya kan? Nggak mungkin rapat, nggak mungkin rapat. Makanya ada surah itu pada orang yang gendut itu pasti rapat, bisa rapat. Tapi kalau orang yang kurus itu nggak mungkin rapat. Ya kan? Kayak itulah umpamanya. Ya kan? Maka untuk orang yang kurus itu enggak ada cerita untuk tidak keluar waktu kita duduk. Walaupun tetap tidurnya secara tetap waktu duduk pasti akan keluar. Kenapa pasti akan keluar? Coba nih lihat contohnya. Kayak gini. Ini pasti kayak gini. Begini. Karena dia enggak mungkin rapat ini semuanya. Enggak mungkin rapat kayak gini. Kenapa enggak mungkin rapat? Karena ini enggak ada dagingnya dia. Kosong. Untuk kosong itulah keluarnya waktu kita tidur. Oke, keempat. Maka kalau takdiran surah ada orang yang tidur secara tetap, dia masih suci, maka letaknya pada siapa? Orang itu. Dan tidurnya secara tetap. Itulah orangnya. Itulah.
Boleh? Okey, pandai dia duduk. Kecuali nak main. Orang raya kan jarang tengah A terlebih dalam E. Pandai. Halo. Yang urung meran yang terkalai pembahasan. Yang kena pegahkan menyai surah I nyo tahannya bisa mudah untuk tahan, karena pada I tersebut kan kalau untuk kita tahan tu tidak keluar mudah walaupun saat tidur. Contoh dia takit tahan I dah taih hidupnya meten ni tanya pin jangan tet ha meten pin menyai bisa jadi tak tun sampai ke dia jaga tanya sampai jaga ke dia ya ba meten ni tanya karena rapat tu ketika rapat perut tanya tidak rapat padanya yang kamu tutup tu ada namanya adalah apa itu maknanya? Ada kantong kemih. Kantong kemih kan akan rapat waktu kita tidur. Tak mudah ditahankan. Kecuali nanti pada orang yang telah berpenyakit. Menahan kentut. Kalau enggak keluar enggak apa-apa. Menurut pertahanan kita apakah kuat ataupun tidak? Hah? Menurut pertahanan. Kita tahan. Kalau sebelum kita mendengarkan suara yang keluar dan belum menciumkan baunya, itu belum keluar berarti. Kecuali udah perasaan kita. Perasaan keluar, itu udah keluar. Tapi kalau kita lihat dalam sebuah kaidah dalam kita usul nanti ke depan, kalau seseorang meragukan, bukan enggak tahan-tahan kayak gini. Dia meragukan tentang tadi keluar enggak? Misalnya dia sakit perut, dia meragukan tentang keluar ataupun tidak keluar ni kentutnya. Maka dia tidak disuruh untuk keluar daripada masjid untuk mengambil wuduk yang lain sebelum dia mendengarkan ada suara angin yang keluar daripada duburnya dan sebelum dia menciumkan bau kentutnya. Hati itu sudah dipastikan. Kalau meragukan itu belum hilang mati wuduk kita. Apa? Hah? Apa? Boleh? Puji pembahasan lah yang dah ada tu. Mana cak duduk kan? So, yang kalau mau salah, yang turun karat sana tu. Gimana? Tak terbiasa pun tayar langsung sana aja. Kiban tiga mekarat ke ngentet tu. Orang tayar mau salah. Ya nyah ni debit lah mati. Yang mbak tanya pilihan dia punya tak turn-turn je ni tak turn je. Pitik gak ada khusyuk dalam sembahyang. Gak ada khusyuk kita dalam ibadah. Biasanya kita sakit perut ni kan gak ada khusyuknya dalam ibadah. Apa? Kiban. Apa je? Masalah misalnya perasaannya yang model Ya. Perasaan sebelum kita dengar suaranya, sebelum kita cium baunya, itu belum diperkirakan kita hilang hadas. Hilang dan keluar najis daripada punggung. Ya kan? Maka surah terhadap orang yang ada surahnya tidur secara duduk yang tidak keluar najis dan keluar hadasnya, itulah pada mereka yang memungkinkan untuk tidak keluar. Yang mananya rapat, papan belakangnya, punggungnya itu rapat, ya kan? Kalau rapat kan nggak bisa keluar nanti dia. Karena waktu kita tidur kan semuanya longgar, terbuka. Kayak kita mati. Kadang orang mati itu keluar semuanya nanti. Kalau orang mati, ini taiknya keluar sendiri, kemudian kencingnya keluar sendiri. Apa semuanya itu keluar sendiri semuanya. Karena nggak ada tahanannya lagi. Nggak ada tahanannya lagi kita. Semuanya akan terbuka. Nah, kan? Ini satu sama lain terbuka. Ini kan ada tulang, satu sama lain terbuka. Tulang ini sama satu lain panjang kita. Waktu orang mati itu bisa dipanjang. Panjang orangnya, panjang sedikit. Kenapa itu? Karena semuanya itu terbuka. Terbuka, semuanya terbuka. Ini betul kita terbuka ini, semuanya akan terbuka. Itu pelah bandung. Kenapa demikian terjadi? Itulah pengaruh daripada sakitnya sakratul maut. Sakit tarik nyawa kita sakit, kemudian segala tubuh kita ini sakit dan merasakan semuanya sampai tulang kita satu sama lainnya semuanya lepas semuanya. Ya kan? Kan semua tersebut tidak sesakit yang dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Karena tanyo ino tengku,
Yang sakratul maut umat Muhammadnya, sakratul maut umat Muhammad itu terakhirnya pada Rasulullah dan dimintakan doa oleh Rasulullah. Kelaki doa oleh Rasulullah. Waktu sakratul maut Rasulullah minta kepada Allah. Apa permintaan terakhir Rasulullah kepada Allah? Itulah permintaan, jangan engkau timpakan sesakit ini. Sesakit ini itulah sakratul maut kepada umatku. Kerana hanya tahap berat. Hanya tahap berat. Sakit sakratul maut, sesakit-sakitnya sebagaimana kalau kita umpamakan kambing yang masih hidup, dilepaskan, dikupaskan kulitnya hidup-hidup. Dan disisipkan dengan pisau ribuan kali. Itulah umpama sakitnya. Begitu umpamanya. Kambing masih hidup, dilepaskan kulitnya masih, kemudian disisipkan pada tubuhnya dengan pisau. Begitulah sakit dia, begitulah umpama sakitnya sakratul maut, sakitnya mati. Okey, kamu kan? Itulah umpamanya. Rajin.